Di dalam uji klinis ini sebenarnya angka tersebut itu menggambarkan resiko kita terkena penyakitnya. Karena jangan lupa uji klinis ini juga tidak didesain untuk dapat menguji apakah vaksin ini menghambat infeksi, hanya menghambat terjadinya penyakit. Itu semuanya kan dari cara kita menguji. Itu beda ya. Nah, di dalam uji klinis ini sebenarnya yang diukur adalah jumlah orang yang develop severe disease. Nah, itu kita melihat itu berapa sih penurunan jumlah itu. Jadi kalau dilihat dari angka yang disebut 65% ya, itu berarti bahwa risiko terkena atau adanya penyakit yang berat itu pada yang dapat vaksin dibandingkan dengan yang dapat placebo. Kalau memang efikasinya itu 65%, maka rasio resikonya itu 35% atau 35 dari 100. Atau dengan kata lain, yang tidak mendapat vaksin itu resiko kena symptoms yang parah, penyakit yang parah itu kurang lebih 2,9 atau 3 kali lebih besar daripada yang tidak divaksin. Nah, relawan uji klinis di Brasil udah dimulai duluan, jadi kan berarti waktu pemantauannya lebih besar dan keadaan pandemi, right? Karena jangan lupa untuk mendapat efikasi, berarti kita harus mendapat bahwa relawan itu terpapar dan ada penyakit, ada simptom penyakit ya. Jadi kalau uji klinis dilakukan di negara yang pandeminya sedang meningkat secara eksponensial, jadi kemungkinan mendapat orang yang terpapar itu lebih besar. Target populasi ya, apakah misalnya kalau di Brasil termasuk orang tua, di Indonesia tidak, misalnya di Turki saya nggak tahu, kayaknya dibatasi umur. Pembatasan apa saja yang ada di dalam uji klinis juga akan mempengaruhi. Di dalam konsep vaksinasi itu artinya setelah divaksin, asal 70% dari penduduk itu memiliki imunitas, maka yang lainnya akan terlindungi. Nah, dengan semakin menurunnya efikasi dari suatu vaksin, artinya apa? Artinya jumlah orang yang harus divaksinasi agar tercapai target herd immunity itu harus lebih besar. Di dalam konsep COVID-19 ini, itu sebenarnya kita masih belum bisa berbicara herd immunity sebenarnya. Karena apa? Semua vaksin yang ada ya, baik yang Sinovac maupun yang Pfizer maupun yang Moderna, belum bisa dinyatakan akan menghambat transmisi. Tidak bisa menyatakan akan menghambat terjadinya infeksi. Uji klinis hanya menguji apakah terjadi penurunan penyakit, ya, terjadi penurunan severe disease. Nah, karena herd immunity, untuk terjadinya herd immunity harus bisa mengkat transmisi, dan hal ini masih belum diketahui apakah akan terjadi atau tidak. Artinya apa? Dalam bahasa gampangnya artinya walaupun sudah divaksin, tetap aja pakai masker, tetap aja jaga jarak, karena belum tentu bahwa kita tidak akan menularkan kepada orang lain. Peran vaksin yang ada sekarang, perannya adalah yang paling penting adalah apa? Meringankan beban rumah sakit. Karena kita ngelihat sekarang rumah sakit di sini, di Inggris, di Amerika sudah kewalahan. ICU sudah penuh, IGD penuh, sehingga pelayanan kesehatan yang lain terganggu ya. Adanya vaksin itu masih belum akhir. Karena yang penting adalah terjadinya program vaksinasi yang sukses. Right? Just because the vaccine exists di Jakarta misalnya, tetapi tidak bisa disebarkan sampai ke NTB misalnya, itu berarti program vaksinasi kita tidak sukses. Jadi sebenarnya yang akan mengakhiri pandemi ini atau menurunkan keadaan yang ada sekarang itu bukan vaksin,
tetapi program vaksinasi. Orang di Indonesia misalnya target vaksinasi 180 juta orang. 2 kali ya, berarti kita butuh 360 juta jarum. Plus, harus ada yang nyuntik. Right? Karena kita nggak bisa self-administer. Itu baru cuma dari segi pada hari H terjadinya vaksinasi. Sebelumnya itu, vaksin itu harus bisa dikirim ke semua pelosok. Indonesia negara kepulauan, kita adalah mungkin negara di mana logistiknya akan paling rumit. Karena kita harus bisa menyebar produk itu ke berbagai pulau. Sedangkan produk tersebut harus tersimpan pada suhu tertentu. Kalau yang Sinovac ini 2-8 derajat ya, atau 4-8 ya, kira-kira suhu kulkas lah. Nggak boleh nih vaksin ini tiba-tiba misalnya terekspos pada suhu 37 derajat untuk waktu tertentu, bisa-bisa khasiat dari vaksinnya itu hilang. So having the vaccine is good karena itu salah satu dari lapisan, tetapi vaksin ini masih lapisan kesekian. Lapisan pertama kita tetap aja pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, baru pakai vaksin gitu kan. Itu lapisan keempat, nggak kebalik gitu. Uji klinisnya itu ada 3 tahap ya, di mana safety dari vaksin itu sudah diteliti. Itu satu ya. Kedua, vaksin yang diberi izin juga sudah dibuktikan ada efikasinya. Jangan lupa bahwa semua pengembangan vaksin yang terjadi tahun ini itu adalah di dalam suatu situasi yang sangat transparan ya, karena belum pernah sebelum ini begitu banyak peneliti yang perhatian terhadap vaksin ya. Kita tahu dari pengalaman ya, dari sejarah bahwa vaksin adalah satu senjata yang sangat ampuh melawan penyakit menular seperti polio, seperti cacar, rubella, campak. Ini sangat jarang ada pada anak-anak zaman sekarang ya. Kita nggak pernah punya teman yang pernah kena polio yang harus pakai brace di kaki itu ya. Kita nggak pernah. Kenapa? Karena ada vaksin, right? So we know that the vaccines will help us. I think if you want to do your bit di dalam melawan pandemi ini, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. 1, wear your mask. Kedua, roll up your sleeve.